Assalamualaikum. Video kali ini akan berbicara tentang alat-alat ukur untuk besaran listrik. Pengukuran di video ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu pengukuran besaran listrik, diantaranya adalah pengukuran arus dan satuan ampere, pengukuran tegangan kontrol, komponen-komponen aktif dan pasif, resistor, kapasitor, dioda, dan transistor, dan pengukuran frekuensi dengan satuan Hertz. Bagian yang kedua yaitu pengukuran sebagai penunjang. Di antaranya, pengukuran suhu biasanya digunakan untuk mengecek keadaan komponen listrik apakah masih baik atau tidak. Pengukuran kuat cahaya untuk menentukan pencahayaan di suatu ruangan. Kemudian pengukuran tekanan biasanya banyak digunakan pada motor listrik atau aplikasi pada mekanika. Pengukuran kecepatan pada motor listrik, generator, konveyor, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah pengukuran panjang biasanya dalam desain panel atau pengukuran diameter daripada sebuah lampu. Keberhasilan pengukuran sangat ditentukan oleh beberapa faktor. 3 di antaranya adalah, yang pertama adalah kondisi daripada alat ukur itu sendiri, baik atau tidak. Kemudian operator yang melakukannya sudah terlatih atau tidak. Dan yang terakhir yang paling penting adalah apakah cara pengukurannya sudah tepat. Yang pertama, kita akan membahas tentang kondisi alat ukur, di mana kondisi alat ukur tersebut memiliki beberapa karakter yang harus dimiliki oleh alat ukur. Di antaranya, karakter pertama yang harus dimiliki oleh alat ukur adalah penelitian. Penelitian adalah derajat kesesuaian antara pembacaan alat ukur dengan nilai sebenarnya. Penelitian tidaklah dilakukan pada saat pengukuran oleh operator, namun angka penelitian merupakan spesifikasi daripada pabrik pembuat daripada alat ukur tersebut. Spesifikasi penelitian yang dikeluarkan oleh pabrik dinyatakan dalam kelas. Contoh dari kelas tersebut adalah 0,1, 0,5, 1, dan seterusnya. Berikut adalah tabel kelas ketelitian alat ukur dan penggunaannya. Resolusi adalah satuan terkecil daripada besaran yang diukur atau yang dideteksi oleh alat ukur tersebut. Resolusi dapat dikatakan sebagai ketelitian. Pada gambar berikut, alat ukur digital memiliki ketelitian 3 angka di belakang koma. Maka besaran terkecil yang dapat diukur oleh alat ukur tersebut adalah 0,001. Pada alat ukur analog, resolusi merupakan jarak antar strip pada garis-garis display di alat ukur tersebut. Repeatability adalah ketika alat ukur dilakukan pengukuran beberapa kali pada besaran yang tidak berubah, diharapkan hasilnya tetap sama. Namun pada praktiknya sering terjadi perbedaan atau pergeseran. Hal tersebut sering terjadi karena adanya fluktuasi medan listrik yang berinterferensi daripada pengukuran. Kemudian jika dilakukan pengukuran pada daerah yang banyak getaran seperti pada daerah turbin, generator, dan motor-motor listrik, maka getaran tersebut dapat mempengaruhi daripada repeatability. Dan yang terakhir, perubahan suhu, di mana setiap ruangan terkadang suhunya tidak tetap.
Perubahan suhu tersebut dapat mempengaruhi hasil daripada repeatability pengukuran. Karakteristik terakhir yang harus dimiliki oleh alat ukur adalah efisiensi. Alat ukur sama sekali tidak boleh membebani daripada besaran yang diukurnya. Efisiensi diukur dalam satuan per watt. Berbeda dengan spesifikasi ketelitian, efisiensi tidak diberikan oleh pabrik, namun harus diukur sendiri. Keberhasilan pengukuran yang berikutnya ditentukan oleh faktor cara pengukuran, baik prosedur maupun bagaimana merangkainya. Di video ini hanya akan membahas tentang pengukuran besaran listrik, tidak akan membahas tentang pengukuran penunjang untuk kelistrikan. Pada video kali ini juga hanya membahas pengukuran besaran listrik yang menggunakan multimeter. Multimeter merupakan perkembangan daripada avometer, di mana pada avometer hanya mampu mengukur ampermeter, voltmeter, dan ohmmeter, sedangkan pada multimeter mampu mengukur tegangan, arus, tahanan, frekuensi, kapasitor, transistor, dan dioda. Prosedur yang sangat penting dalam kesuksesan menggunakan alat ukur adalah pemilihan daripada selektor switch yang tepat. Bisa dibedakan bahwa alat ukur digital dan alat ukur analog memiliki jumlah daripada poin yang dapat diselect pada selektor switch berbeda, di mana yang analog memiliki jumlah poin yang dapat diselect lebih banyak dibandingkan dengan alat ukur digital. Mengapa demikian? Karena pada alat ukur digital, selektor hanya memilih besaran yang akan diukur. Sedangkan pada alat ukur analog, poin yang dipilih oleh selektor selain daripada besaran yang akan diukur, juga selektor memilih range, di mana range akan dibahas pada slide berikutnya. Range dalam alat ukur bisa dikatakan sebagai jangkauan daripada pengukuran. Ketika selektor menunjuk angka pada poin yang diselectnya, maka angka tersebut merupakan angka tertinggi atau skala penuh pada alat ukur analog tersebut. Dicontohkan pada gambar di mana selektor switch memilih angka 1000 pada pengukuran tegangan AC. Maka pada display analog, skala penuhnya menjadi 1000. Sehingga yang diperhatikan cukup skala yang ada pada angka 10 di skala penuhnya. Pada gambar, jarum menunjuk angka 5, sehingga hasil pengukurannya adalah 500 volt AC. Yang perlu diperhatikan pada pemilihan range adalah resolusinya atau skala terkecilnya berubah. Pada contoh pengukuran di slide ini, skala terkecilnya menjadi 20 volt AC. Cara merangkai pengukuran arus berbeda dengan pengukuran lainnya, di mana pengukuran arus, alat ukur harus diseri dengan beban yang akan diukur arusnya. Di gambar terlihat bahwa
Alat ukur diseri dengan lampu dan selektor switch memilih poin A atau ampermeter DC. Ada alat ukur arus yang pengukurannya lebih mudah tanpa harus memotong daripada jalur sumber ke beban, yaitu dengan cara clamp seperti pada animasi berikut. Hampir semua pengukuran kecuali pengukuran arus, rangkaian pengukurannya dilakukan secara paralel termasuk pengukuran tegangan. Pada animasi terlihat bahwa alat ukur diparalel dengan beban yang kebetulan bebannya paralel dengan sumber, sehingga hasil pengukurannya adalah tegangan sumber dan tegangan beban. Selektor switch dipilih pada poin V atau tegangan DC. Pengukuran tegangan dan besaran-besaran lainnya hampir semuanya dilakukan dengan cara paralel, di mana tegangan dan besaran lainnya diukur secara relatif terhadap dua titik, sehingga setiap titik yang akan diukur tegangannya, maka pengukuran tegangan diperlukan dua titik. Berikut adalah ilustrasi pengukuran-pengukuran yang dilakukan oleh multimeter. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.